Dear Diary, namaku Soraya Ismi. Saat ini usiaku hampir 23 tahun. Aku akan menceritakan tentangku sama kalian. Gimana sih ceritanya? Simak ceritaku berikut ini ya. Menurut cerita, ibuku adalah seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di Arab Saudi. Pada tahun itu, ia pulang ke Indonesia. Ia pulang dalam keadaan mengandung. Iya, dia mengandung aku. Aku putrinya. Ya ampun, aku tidak sabar. Andai bayi di dalam kandungan bisa berteriak, aku ingin sekali berteriak. Aku ingin berkata bahwa aku ingin sekali bertemu dengan ibuku yang cantik. Aku tahu, ia pasti cantik. Tiba waktunya ibuku bersalin. Ia melakukannya di Bidan Erni, daerah Cempaka Putih, Kemayoran. Lalu tidak lama kemudian, datanglah seorang bidan pula yang bernama Ibu Suri. Dia membawaku ke rumahnya dan mulai menjadi anak asuhnya. Akhirnya, aku tinggal bersama Ibu Suri di Jalan Wijaya Kusuma 10, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Sebagai bayi, tentu aku tidak mengingat apapun. Tapi aku yakin, 2 bulan bersama ibuku adalah masa-masa yang paling indah di hidupku. Karena setelah itu, ibu pergi meninggalkanku sendiri di Yayasan Ibu Erni, tempat ibuku melahirkan. Kehidupanku di yayasan itu berjalan sebagaimana mestinya. Aku diperlakukan sama seperti bayi-bayi yang lain. Aku diberi makan, minum, pakaian. Aku diajak bercanda dan semua yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Tetapi semua berubah malam itu. Awalnya, Mama, begitulah biasa aku menyapa Ibu Suri, memintaku untuk memijat badannya. Aku senang sekali. Aku akan melakukan apapun untuk Mama. Karena sejak ibuku pergi, Mamalah satu-satunya orang yang kusayangi. Aku mulai memijatnya. Sejam, 2 jam, dan entah berapa jam. Aku mulai lelah. Tak terasa, aku tertidur. Aku terlelap di punggungnya. Mama membangunkanku dan menyuruhku untuk melanjutkan memijat. Aku janji, aku tidak akan tidur lagi. Ternyata mata kecilku tidak bisa diajak kompromi. Aku ngantuk lagi. Lalu aku kembali tidur di punggung Mama. Untuk kedua kalinya, Mama membangunkanku. Tapi kali ini Mama marah. Mama membentakku dan mengatakan aku ini pemalas. Dan entah cacian apa lagi yang ia ucapkan. Sebagai hukumannya, Mama memaksaku untuk membersihkan kamar mandi di tengah malam itu juga. Mama memintaku untuk membersihkan kamar mandi yang cukup luas tersebut. Mama berkata, tidak boleh ada kotoran tersisa saat nanti ia melihatnya. Karena takut, aku langsung mengerjakan apa yang ia perintahkan. Aku mulai membersihkan kamar mandi itu. Sambil membersihkan, aku menangis kecil. Aku
aku berpikir, kenapa mama semarah itu kepadaku? Padahal aku hanya tak sengaja tertidur di punggungnya. Setelah selesai, aku kembali ke kamarku. Oh iya, biar aku ceritakan dulu bahwa kamarku adalah sebuah kamar mandi yang mungkin sudah rusak. Kamar mandi itu tidak memiliki pintu lagi, dan disitulah aku tidur setiap harinya. Aku mencoba tidur seperti biasa, tidur dalam posisi berdiri, karena mama akan marah sekali jika tahu aku tidur dalam keadaan rebah. Hari-hari berlalu. Aku kira kemarahan mama malam itu adalah pertama dan terakhir untukku. Tapi ternyata aku salah. Kejadian malam itu adalah barulah awal dari nerakaku yang sesungguhnya. Seperti biasa, tugas-tugasku adalah mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, membersihkan lantai, mencuci piring, mencuci pakaian, dan semua yang mama minta. Siang itu, aku sedang mencuci piring, banyak sekali. Mungkin karena aku lelah, aku tak sengaja menjatuhkan piring. Aku takut sekali. Aku tahu piring yang bercorak bunga itu adalah piring kesayangan mama. Aku tak bisa bayangin apa yang bisa mama lakukan kepadaku. Karena mendengar keributan itu, mama bergegas menuju dapur untuk melihatnya. Matanya seketika melotot. Tak ada lagi kelembutan di matanya saat ia menatapku. Sejenak ia memandang piring kesayangannya. Lalu dia mulai memberontak dan memukuliku tanpa ampun. Dia mengatakan banyak hal buruk kepadaku. Dia mulai kembali menyiksaku, memukuliku, mengancamku. Aku tak bisa mengatakan apapun selain kata ampun dan juga maaf. Tapi mama tidak memperdulikannya. Mama terus saja membentak dan memukuliku. Tidak ada lagi kasih di kedua bola matanya. Menurutnya, aku hanya bisa membawa bencana di kehidupannya, memecahkan piring kesayangannya. Dan entah apalagi yang bisa kulakukan. Aku menangis sangat keras. Aku berharap mama berhenti menyiksaku. Aku sudah meminta maaf atas kesalahanku memecahkan piring kesayangan mama, kan? Tapi kenapa aku masih terus saja disiksa seperti ini? Bukannya iba dengan tangisanku, aku melihat mama mengambil sebuah ulekan. Aku tidak tahu akan diapakan ulekan tersebut. Semakin dekat dan semakin dekat mama kepadaku. Dan tanpa ampun, dia memukulkan ulekan tersebut ke mulutku. Pukulan tanpa ampun itu membuat sebagian gigiku patah. Ya Allah, aku tak bisa membayangkan betapa sakit rasanya saat itu. Tidak hanya di mulutku, tapi serasa di seluruh tubuhku. Bahkan untuk menarik nafas pun aku merasa tak sanggup. Darah mengalir dari mulutku. Tapi seperti yang terjadi tadi, tak
ada iba di mata mama. Dia masih saja menggenggam dengan eratnya ulekan itu. Entah, aku harus menyebut berapa ampun agar dia bisa diam. Entah, kata apa lagi yang bisa kuucapkan agar dia bisa berhenti menyiksa aku. Aku jatuh terduduk di kaki mama. Aku hanya bisa menangis karena sakit di mulutku dan sakit di hatiku. Sejak kejadian itu, siksaan demi siksaan menjadi makananku sehari-hari. Pernah suatu ketika, aku sedang menyapu rumah seperti biasa. Saat aku sedang di tangga, Papa, suami dari Ibu Suri, menendangku tanpa alasan. Aku jatuh, terguling di tangga. Kepalaku mengeluarkan darah segar yang sangat banyak. Aku hanya merasakan sakitnya sebentar. Lalu aku pingsan. Aku tak tahu apa lagi setelah itu. Tapi saat aku sadar, aku sedang berada di tempat tidur dan sudah diobati. Mama yang mengobatiku dan menemaniku selama aku tidak sadar tadi. Aku senang sekali. Aku merasa Mama menyayangiku lagi. Mungkin nanti Mama tidak akan marah lagi sama aku. Hari itu salah satu dari hari terindahku, karena aku berharap Mama akan terus sayang sama aku seperti hari ini. Tapi aku tidak tahu kenapa Mama itu aneh. Dia bisa jadi baik banget, dan dia memperlakukanku seperti anaknya. Dia tersenyum, tertawa ceria. Tapi suatu ketika dia bisa marah. Tatapannya bisa menyeramkan. Dia melampiaskan seluruh kekesalannya kepadaku. Saat ia sedang kesal dengan pekerjaannya, atau kesal dengan suaminya, atau kesal dengan temannya, atau dengan siapapun, dia melampiaskan semuanya kepadaku. Waktu itu dia sedang bermasalah dengan pekerjaannya. Kurasa ia kesal. Seketika ia mendatangiku dan memukuliku dengan balok. Begitulah ia selalu melampiaskan kepadaku. Dia memukul, dia menendang, dia memaki. Apapun yang bisa ia lakukan untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Oh iya, biar aku ceritakan dulu seperti apa rutinitasku sehari-hari di rumah Mama. Aku dibangunkan pada pukul 3 pagi. Mama punya cara yang sangat amat unik untuk membangunkanku. Setiap pagi, ia selalu menyiramkan air panas ke atas kepalaku agar aku terbangun. Setelah itu, ia menyuruhku untuk mengerjakan rumah. Ia tak akan repot-repot memberikan aku makan. Sudah kukatakan tadi, ia sudah lagi tak memberikan aku makan yang layak. Kalau aku haus, aku minum saja air keran. Syukurlah, itu bisa mengobati dahagaku. Lalu, aku kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Aku sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan. Karena satu kesalahan saja
bisa membuatku terluka. Kalau seluruh pekerjaan itu sudah rapi, Mama memintaku untuk menjaga bayi-bayi, memberikan susu, memandikannya, dan menggantikan pakaiannya. Setelah itu, aku akan diperbolehkan masuk ke kamarku atau kamar mandi itu. Aku diperbolehkan tidur seperti tadi, hanya dengan posisi berdiri. Aku yang ngantuk dan lelah, seketika aku langsung tertidur. Mama tak akan memperbolehkanku untuk bermain, bernyanyi, atau kegiatan anak kecil yang biasa dilakukan. Aku hanya boleh mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan tidur di tempat tidurku. Ya, aku menyebutnya tempat tidur, meskipun aku tahu itu tak layak disebut tempat tidur. Tempat tidurku hanyalah sebuah restbox yang berukuran besar. Aku hanya boleh tidur dengan posisi berdiri, dengan kedua kaki dan tanganku yang terikat, dan kepalaku bertumpu di atasnya, pengganti bantal. Aku tidak diperbolehkan tidur dalam keadaan rebah ataupun duduk, hanya boleh berdiri. Itulah yang selalu kuingat di kepalaku. Begitulah rutinitasku setiap hari. Waktu demi waktu telah aku lewati. Aku jalani semua dengan penuh air mata dan penuh kesakitan. Aku tidak pernah berpikir apapun. Rasanya otakku sudah tidak sanggup lagi untuk berpikir. Aku hanya sanggup untuk menangis, meskipun aku tahu tangisanku tak berarti apa-apa untuk Mama. Seperti biasa, sore itu aku sedang beristirahat di kamarku sambil merasakan kulitku yang perih karena siksaan yang kudapatkan setiap harinya. Merasakan kulitku yang terbakar karena terus disiram air panas. Aku mendengar Mama mulai mendekati kamarku. Sepertinya ia sedang kesal, entah karena apa. Aku takut dengan apa yang ia bisa lakukan kepadaku.